Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini anak-anak tadi sudah menyampaikan kondisinya baik. Baiknya dari mana? Dikasih siapa? Dikasih Allah. Kebaikan Allah yang tidak pandang bulu dan tidak pilih kasih dan tidak ada hentinya kebaikan Allah kepada kita semuanya manusia. Ada Ar-Rahman, ada Rahim. Apa artinya Ar-Rahman? Apa? Ar-Rahman itu maha pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maha pengasih itu diberikan kepada semua hambanya, tidak pilih kasih. Dia cewek maupun cowok, dia tua maupun muda, ataupun anak-anak. Dia menjalankan taat kepada Allah maupun tidak taat kepada Allah. Buktinya apa, Ustaz? Ya, banyak yang di luaran sana itu orang-orang yang banyak enggak orang-orang yang tidak sholat? Banyak enggak? Banyak sekali gitu. banyak sekali. Banyak enggak yang juga tidak menjalankan puasa? Banyak. Bahkan ada juga yang mengingkari agama yang terakhir yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, yang tidak menganut agama Islam. Tapi Allah tetap maha pengasih. Buktinya dengan apa? Buktinya mereka tetap diberi rizki berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih. Kamu sudah sholat belum? Nanti tak kasih gitu. Tidak seperti itu. Siapa yang berupaya dan siapa yang memaksimalkan diri bekerja, ya itu yang nanti antara dia berhasil mendapatkan, kalaupun yang dikejar adalah harta kekayaannya, atau tidak berhasil, tapi tidak pilih kasih. Saya sudah sholat jungkir walik gitu ya, selain sholat wardu, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat apa lagi begitu ya, macam-macam. Tapi saya kok kayak gini aja, akhirnya seperti itu. Kalau kita tidak memahami bahwa Allah itu maha pengasih. Karena bisa jadi ya kita sudah sholat, sudah menjalankan perintah Allah, tapi masih ada kesulitan. Itu bisa jadi Allah telah menguji dan sedang menguji kita. Maka tetap bersyukur atas segala nikmatnya. Nikmat yang luar biasa adalah berupa iman dan Islam dan iman. Kalau tidak ada modal itu, ya, iman dan Islam, tidak ada modal itu, ya kalaupun sholat ikut-ikutan karena diajak, karena kepengen dilihat temannya, kepengen dipuji oleh guru-gurunya, seperti itu. Dan tetap kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anak sekalian, di kesempatan terakhir, alhamdulillah kemarin Ustadz Fikri sudah menyampaikan
beberapa hal kajian yang kemarin sempat saya lihat ada materi-materinya, cuman Ustadz Firki kok gak kelihatan ya begitu ya. Yang kelihatan yang cantik-cantik sama yang ganteng-ganteng ini yang kelihatan ya. Ya, tidak masalah. Jadi terakhir yang kemarin kita pelajari, masih ingat nggak tentang apa? Yang dengan tentang Nabi Muhammad pas apa? Setelah apa? Berdagang. Setelah itu berdagang, punya dagangannya siapa? Siti Khadijah. Setelah itu menikah. Maharnya berapa unta itu waktu itu? Masih ingat? 20 unta muda. Berapa? Oke, masih ingat. Kalau tidak ingat nanti dilihat di YouTube Ustadz Fikri itu ya. Itu. Dan karena apa? Siti Khadijah tertarik begitu ya dengan Nabi kita Nabi Muhammad karena apanya? Yang pertama, karena kejujurannya. Ya, jujur. Dikasih dagangan, disuruh ya berdagang. Yang kedua Pak, nah, menjaga titipannya dengan sebaik-baiknya. Titipannya Siti Khadijah. Dan yang pasti akhlaknya. 3 hal itu. Ya, jujur itu masuk ke akhlak juga sebenarnya. Amanah juga bagian dari akhlak. Cuman disebutkan kembali akhlak secara keseluruhan. Akhlak pada saat berdagang itu luar biasa Rasulullah itu. Kalau barang dagangnya ada yang cacat misalkan, maka disampaikan terus terang. Ayo HP gitu ya. HP murah 2.500. Gitu ya. Per hari 2.500 ya. Misalkan 2 juta saja, 2.500.000. Tapi mohon maaf ini ada pecah-pecahnya, disampaikan. Itu. Dan yang terakhir ya, yang terakhir, pernikahan antara Nabi kita Nabi Muhammad dengan siapa? Siti Khadijah dikaruniai putra dan putri siapa saja? Al-Qasim. Ya, masih ingat? Yang pertama siapa? Al-Qasim. Ada namanya siapa lagi? Abdullah. Ada siapa lagi? Zainab. Ada lagi Ruqayyah, dan yang ada Ummu Kulsum, dan yang terakhir yang terkenal Fatimah. Luar biasa. Nanti kapan-kapan Ustaz, nanti ada ulangannya, nanti tak siapkan hadiahnya. Ya, tak siapkan hadiahnya. Hadiahnya kulkas tanpa pintu. Kayak apa kulkas tanpa pintu itu ya? Ya. Lalu terakhir kita menjelaskan tentang Al-Amin. Apa Al-Amin? Dapat dipercaya, sifat yang diakui semua masyarakat kepada Nabi kita. Ya, itu yang ditandai dengan apa? Dengan renovasi Ka'bah, peletakan apa? Hajar Aswad, yang antar kepala suku semuanya membawa. Tapi pada saat peletakan Hajar Aswad ke tempatnya Rasulullah yang mengangkat. Gitu ya. Itu kebaikannya Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, sekarang kita akan belajar tentang wahyu pertama. Rasulullah diangkat menjadi nabi.
wahyu pertama Rasulullah diangkat menjadi nabi. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mulai kecil tidak pernah dikotori oleh hal-hal yang tidak baik. Pernah Ustadz Basuni ceritakan, sampaikan, kepingin pertunjukan musik saja sama Allah tidak diizinkan, sampai dingantukkan, tertidur sampai 2 kali. Akhirnya Nabi Muhammad sampai berpikir sudah wis nggak usah lihat musikan. Bisa jadi kalau saat itu Allah mentakdirkan ya ikut joget gitu ya, ikut joget ya. Tapi ingat, Nabi kita mulai awal itu ya dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Nah, perlu diingat, hal-hal untuk menghindari yang tidak baik tadi itu, Rasulullah itu mulai menikah itu biasa menyendiri, mencari tempat sepi untuk merenungkan, bahasanya mungkin ya mencari siapa sebenarnya penciptanya. Jadi itu mendekati usia berapa Nabi kita diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, umur berapa? 40 tahun. Jadi ketika mendekati usia 40 tahun, Rasulullah itu sering uslah itu atau khalwat atau tahannut di Gua Hira, menyendiri, nyepi. Apa tadi? Satu-satu kata aja. Uslah, U-Z-L-A-H, uslah atau khalwat, menyendiri, menyepikan diri. Karena apa? Karena di lingkungan di situ, di sekitar Ka'bah, orang masyarakat Ka'bah, kegiatannya anak-anak tahu, berjudi, minum minuman keras, menyembah berhala. Nabi ingin menjauh dari perbuatan-perbuatan itu. Dengan cara apa? Dengan cara apa tadi? Uslah, khalwat, menyendiri. Gitu ya. Kalau bahasa Jawanya nyepi. Ya, menyepi. Ya. Dalam setahun beliau biasa melakukan itu, seperti itu. Ya, bisa jadi dilakukan, meninggalkan keluarganya itu bisa sampai 1 bulan. Loh Ustadz, bagaimana makannya? Dikirim sama istrinya, dikirim. Kalau orang Jawa dulu apa istilahnya Ustadz? Semedi ya, semedi, bertapa ya, bertapa begitu ya. Itu zamannya, karena menjauh tadi itu, menjauh dari perbuatan yang nggak baik. Setelah itu mencari. Disitulah Rasulullah merenungkan kondisi Mekah pada saat itu yang penuh dengan kemusyrikan. Apa kemusyrikan itu? Menyembah selain Allah, yaitu menyembah berhala dan kejahiliahan. Apa artinya jahiliyah? Bodoh, kebodohan. Kebodohan dalam hal apa? Kebodohan tadi itu, wis pokoknya perang antar suku, judi, minum-minuman, mungkin dengan musik Arab gitu ya, deng gitu ya, sambil minum-minum gitu. Bukan minum aqua atau alkodiri, itu bukan minuman yang bisa memabukkan. Ya, minum-minuman yang bisa memabukkan. Lah, kondisi itu ya, maka Rasulullah menyendiri di gua apa namanya? Gua Hira.
Ya, namanya Gua Hiro. Melakukan tahannud atau melakukan uslah, berkholwat di situ. 6 bulan menjelang, ya, 6 bulan menjelang tahannud ketiga, beliau selalu bermimpi dengan mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang baik, serupa fajar subuh yang menyingsing. Di tahun itu pula, ketika usia Rasulullah sudah memasuki 40 tahun, tampak tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kenabian. Umur berapa tadi? 40 tahun. Seperti sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Jadi ada batu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Itu tanda-tandanya. Sampai seperti itu. Nah, sekarang turunlah wahyu yang pertama, yang saat itu Allah mengirim malaikat. Malaikat siapa yang dikirim? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendekati Rasulullah. Saat itu Rasulullah ketakutan tidak? Ketakutan, bahkan menggigil, ya. Dan malaikat Jibril menyampaikan, membaca, apa itu? Mengatakan, Iqra. Apa artinya? Iqra. Bacalah. Ya, Rasulullah menjawab, aku tidak bisa membaca, ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca, katanya Rasulullah. Diulang kembali, Iqra, gitu ya. Ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca sampai 3 kali, dan Rasulullah pun menjawab jawaban yang sama. Memang Rasulullah itu tidak bisa membaca dan menulis. Ya, nanti kisahnya kenapa kok sampai dibuat seperti itu, ya, nanti berikutnya. Akhirnya malaikat Jibril meneruskan, Iqra bismi rabbikal ladzi. Ayo kita baca sama-sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal. Iqra wa alladzi 'allama bil qalam insana ma lam ya'lam. Ya. Sudah sampai di situ. Sampai 5 ayat. Sampai 5 ayat. Bacalah dengan nama Tuhanmu, katanya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara kalam. Dia pengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Peristiwa ini diabadikan dalam hadis ketiga Sahih Bukhari. Di situ dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, ia berkata, pertama turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara mimpi yang benar waktu beliau tidur. Biasanya mimpi itu terlihat jelas oleh beliau, seperti jelasnya cuaca misalkan. Lah semenjak itu hati beliau tertarik untuk mengasingkan diri ke Gua Hiro. Disitulah beliau beribadah semalam, tidak pulang ke rumah istrinya. Untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Dari perbekalan habis, beliau kembali kepada istrinya untuk mengambil lagi tadi itu perbekalan. Itu dilakukan setiap hari. Lalu
kemudian beliau kembali ke Gua Hira hingga suatu ketika datang tadi itu malaikat Jibril bertanya, dan Rasulullah Iqra. Rasulullah menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca sampai 5 ayat itu dibacakan tadi itu. Ya, baik. Lah, saat itulah Rasulullah pulang dengan kondisi bagaimana? Menggigil seperti demam gitu ya. Kalau orang menggigil itu jadi diselimuti pun juga begitu, sampai dikasih apa? Balsem apa itu masih menggigil. Selimutnya 2 macam 3 masih menggigil gitu ya. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah pada saat setelah didatangi oleh malaikat Jibril dan pulang. Lalu Rasulullah menyampaikan, selimuti aku gitu ya. Itu berkata kepada siapa? Istrinya, Siti Khadijah. Setelah itu diselimuti oleh Siti Khadijah, dan badannya yang menggigil tadi berkurang, tidak menggigil lagi. Lalu Rasulullah menceritakan kejadian itu kepada istrinya yang dialami tadi itu, dan menyampaikan, aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri karena tadi menggigilnya tadi itu. Lalu istrinya berupaya untuk menenangkan Rasulullah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau. Tidak, demi Allah, Allah tak akan menghinakanmu, kata Siti Khadijah gitu ya, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, membantu orang lain, memberi makan orang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Jadi Siti Khadijah menghiburnya itu dengan menyebutkan kebaikan Rasulullah ya. Jadi seperti itu. Dan tak hanya itu, kemudian menenangkan Siti Khadijah itu kemudian mengajak beliau menemui sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, siapa Waraqah bin Naufal ini? Beliau adalah seorang pendeta Nasrani. Pendeta itu ustadznya agama apa? Ya, kalau pendeta itu apa? Agama apa? Kristen. Nasrani tadi itu ya, Nasrani. Nah, sampai di sana, setelah itu mendengar cerita Rasulullah, Waraqah ini mengatakan, itu adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Maksudnya apa? Ya, itu tanda-tanda wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Andaikan aku masih muda dan pada masa itu, andaikan aku masih hidup saat kaummu mengusirmu, pasti aku akan akan mengikuti agamamu. Mungkin itu saja karena sudah maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo ditutup dengan